di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang TOGAF ADM, mata kuliah arsitektur dan perancangan sistem enterprise. Pertama-tama, perkenalkan dengan saya sendiri, Upi Natalia Wahayana, ada Rabiatul Aulia, dan ada Aurora Amelia Safa Putri Cahya. Di sini ada langkah fase yang ada pada TOGAF. Yang pertama ada preliminary, yaitu fase persiapan. Di dalam preliminary di sini membahas tentang prinsip-prinsip yang terlibat di dalam enterprise arsitektur. Tahapan ini meliputi organisasi dan tata kelola arsitektur, prinsip umum, tools, gudang arsitektur, dan awal dari siklus ADM. Simpelnya, pada tahap ini memakai konsep 5W plus 1H. Jadi kayak siapa, kapan, terus kayak pakai metode apa, mengapa enterprise arsitektur ini dibuat, dan juga bagaimana proyek itu dibuat. Di sini ada tujuan dari preliminary, yaitu menetapkan target kematangan kemampuan enterprise arsitektur. Selain itu juga mengevaluasi maturity enterprise arsitektur. Selanjutnya ada fase A, yaitu arsitektur vision. Fase ini merupakan fase pertama pada siklus ADM, di mana pada fase ini merupakan tahapan yang meliputi yang pertama ada inisialisasi siklus pengembangan arsitektur, yang kedua ada pencakupan definisi ruang lingkup, yang ketiga ada identifikasi stakeholder yang terlibat, yang keempat ada penyusunan visi dan misi, dan yang kelima ada pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Di dalam fase A ini, dia meminta persetujuan apakah tahapan dapat dijalankan ke tahapan selanjutnya atau tidak. Nah, di dalam fase A ini, dia mempunyai dua fase. Yang pertama ada fase pengembangan lebih lanjut, di mana fase ini memperkaya elemen yang digunakan dan juga organisasi perencanaan pekerjaan itu sendiri. Terus kemudian juga ada fase lanjutan. Fase lanjutan ini di sini melanjutkan dari fase pengembangan yang ada sebelumnya. Kemudian di sini ada fase B, C, dan D, di mana ada bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur. Tahapan ini terdiri dari perincian arsitektur, target untuk mengukur kesenjangan antar keduanya, serta mengevaluasi dampak perubahan kombinasi pada elemen-elemen. Fase B tahapan ini mencakup pembahasan tentang perkembangan arsitektur bisnis dalam bentuk diagram. Jadi, di dalam fase B ini bagaimana merancang alur bisnis tersebut. Contohnya yaitu use case diagramnya seperti apa. Di dalam fase C, ada tahapan yang lebih fokus ke dalam data. Nah, penggambaran dari data yang digunakan itu entity relationship diagram, class diagram, serta object diagram. Di dalam fase C ini, bagaimana data itu diolah. Kemudian data yang digunakan itu seperti database, alur relasinya datanya seperti apa, kemudian hubungan antar data satu data yang lain seperti apa. Kemudian ada fase D, yaitu tahapan yang digunakan untuk membangun teknologi arsitektur. Nah, jadi di dalam fase D ini, itu ada penggunaan softwarenya seperti apa, kemudian kebutuhan hardwarenya, kemudian membangun jaringan, server yang digunakan itu seperti apa. Nah, di dalam ketiga fase ini, itu masuk ke dalam arsitektur delivery, di mana fase ini mengirimkan hasil artefak yang kita kirimkan. Selanjutnya ada fase E dan F, opportunities and solution, migration planning. Tahapan E ini tahapan di mana melakukan mengevaluasi model yang dibangun saat ini. Pada tahapan ini juga dilakukan analisis kesenjangan yang terjadi pada saat arsitektur dibangun. Pada tahapan F lebih melakukan analisa risiko yang terjadi. Risiko tersebut akan didokumentasi kemudian diolah sehingga menghasilkan informasi. Serta pada tahapan ini juga merincikan biaya yang dibangun arsitektur. Pada poin ini merealisasikan dari arsitektur yang dibangun. Pada tahapan ini proyeknya sudah dijalankan. Kayak mulai dari persiapan proyek, sumber daya, dan jadwal. Selanjutnya ada fase G dan H, Implementation, Governance, Arsitektur, dan Change Management. Fase G mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur atau pengawasan terhadap arsitektur yang akan diterapkan. Tujuan dari tahapan ini merumuskan atau merekomendasi tahapan-tahapan proyek implementasi yang dilakukan. Jadi pada
Fase G ini bagaimana sistem bisa kita pantau apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya fase H. Tahapan ini tahapan yang mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan apa saja yang terjadi pada arsitektur yang baru. Tujuannya untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur. Jadi pada fase H di sini dilakukan prosedur baru agar proyek berjalan lancar ke depannya. Serta di tahap ini proyek akan terus dimonitoring untuk mengetahui sistem berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di dalam fase ini mungkin adanya penambahan-penambahan perangkat kerja yang bisa terjadi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.